الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bapak miwah ibu jamaah jitu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji sinareng syukur urang senantiasa panjatkeun ka Zat Rabbun Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrah iradah sarta inayahna urang sadayana masih dipaparin kakiatan, kasempatan oge karunia nikmat sareng Islam anu nikmat iman sareng nikmat Islam anu masih tertanam dina diri urang masing-masing sehingga nganterkeun urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua dampak sampean urang ka ieu majelis sinararaga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu nu kapimilih ku urang sadayana janten ilman nafi'a, ilmu anu bermanfaat anu semakin ngahadirkeun rasa sieun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwah salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, oge ka sadaya pengikutna dugi ka akhir zaman. Bapak Ibu jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pertemuan munggaran di ieu Masjid Agung Panumbangan simkuring silaturahim ka Bapak sareng Ibu sadayana di ieu wewengkon gitu. Mudah-mudahan silaturahmina janten wasilah kabarokahan kanggo hirup urang sadayana. Dina enjing-enjing anu ayeuna insyaallah simkuring bade ngadugikeun hiji tema terkait bisnis dina perspektif Al-Qur'an dan hadis. Satu acan ngabahas pami ibu sareng bapak tos nyandak ieu lembaran sapertosna aya pas Arabna itu teu nyusun kita biasana tina komputer hiji sareng komputer anu sanesna sok robih itu teh dina simkuring ngintun file ka Pak Haji teras Pak Haji nganggo laptop atana PC anu sanes biasana sok janten acak-acakan gitu nya hapuntenna bilih teu tiasa kaawas gitu ieu teh naon cenah hese dibacana emang janten bolak-balik gitu tapi tasawios langke insyaallah kadugikeun. Bapak Ibu jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bab bisnis, ada satu kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an yang kurang lebih bisa mewakili arti kata bisnis secara keseluruhan. Kata tersebut yakni kata tijarah. Jadi kita belajar hari ini tentang bab tijarah. Ternyata pami ditalungtik dina Al-Qur'an kata tijarah diulang-ulang ku Allah Subhanahu wa taala minimal sebanyak 9 kali pengulangan. 9 kali pengulangan kata tijarah. Orang bari nulisnya punya. Teka tinggal
Iya kamera pengintennya. Keperyogian kamera. Ibu, nyanten ibu tiasa ngalih ke paling itu. Tiasa dipengkerkan. Nah, siap. Tijaratun. Dina Al-Quran tadi Allah mengulang sebanyak 9 kali pengulangan. Dina Al-Quran nuka hiji Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat siap. Tengah. Al-Baqarah 282. Yang ketiga Quran surat An-Nisa ayat 29. Keempat Quran surat At-Taubah ayat 24. Kelima Quran surat An-Nur ayat 37. 6 Quran surat Fatir 29. 7 As-Saff ayat 10. 8 Al-Jumu'ah ayat 11. As-Saff 61 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nu ieu 2 kali disebat di ayat ieu. Nanti silahkan Bapak dan Ibu semua kaji di rumahnya masing-masing secara detail. Saya hanya ingin menyampaikan gambaran umum bahwa kata tijarah Allah sebutkan dalam 9 kali pengulangan. Di 9 kali pengulangan ini kira-kira merujuk pada 2 kesimpulan, bahwa bisnis atau tijarah itu ada kalanya kategorinya bisnis dengan Allah. Yang kedua bisnis dengan manusia. Ini bisnis yang kita jalankan di sini, dagang gitulah. Jadi di 9 kali ini pengertiannya merujuk pada 2 pengertian, bisnis dengan Allah, bisnis dengan manusia. Bisnis dengan Allah diterangkan di Quran surat Al-Baqarah ini 2 ayat 16, ini bisnis dengan Allah. Ini juga bisnis dengan Allah. Bisa dipisah-pisah nanti. Maka yang menjadi kita pusat perhatian kita adalah jangan sampai bisnis kita di sini mengalahkan bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis dengan Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, termasuk kita menunaikan salat di Quran surat Fatir 3529. Ini gambaran bisnis dengan Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa yuqimus shalah. Ketika kita mendirikan salat, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita menginfakkan harta kita, itu sebenarnya kita sedang bisnis dengan Allah. Di mana bisnis dengan Allah disifati dengan lan tabur. Bisnis yang tidak akan pernah rugi. Jadi tidak mengenal kerugian kalau kita bisnis dengan Allah. Kita baca Al-Quran, sebenarnya kita sedang berbisnis, kita sedang menunaikan salat, kita juga sedang berbisnis. Infak yang kita keluarkan pun kita sedang berbisnis. Walaupun kadang kita menganggap, infak wae beak atuh duit teh. Tapi kata Allah lan tabur. Keur dagang kalah salat heula atuh kabur meureunnan anu ek meuli teh. Padahal itulah bisnis yang tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bisnis di sini kadang rugi, kadang untung.
Pengertian selanjutnya tadi, ketika kita di sini mampu mengerahkan segala potensi dan energi kita, urang kadang tiasa di dia bebeakan, sok cobi ayeuna nuju usum tiris, orang pasar jam 2 angkat ke pasar atau napi ngarengkol, anger kan ke pasar, kiatkannya untuk melakukan bisnis dalam kategori di dunia. Tapi kadang orang kirang maksakan ketika kita bisnis dengan Allah. Ya, aya gangguan seetik we bisnis jeung Allah mah batal kan nya. Ngaji misalkan, usum tiris asa meuning ngarengkol gitu nya. Ngarengkol bab ngaji mah gitu. Tapi bab masar mah ek tiris, ek babaseuhan, ek kuhujanan, ek rurujitan, anger we angkat gitu nya. Kenapa Bu seperti itu? Karena di dieu mah pangbibitana ge real, nyata, pangbibitana ge dal PS2 gitunya, duit. Aya di dieu pangbibitana abstrak, real tapi abstrak gitu. Real nama real nyata, tapi abstrak. Abstrak teh ke urang can kairong gitu, kumaha bentukna. Meskipun digambarkan ku Rasul, digambarkan ku Allah, tah surga teh kieu, tapi tetap abstrak. Belum konkret dina pikiran orang sadayana. Sehingga kadangkala orang lebih memilih yang real daripada yang abstrak. Lebih memilih yang konkret, hejo berem biru katingali, ari ieu makan pahala. Pahala. Kadang orang ngorbankeun pahala dibanding dengan nu ieu gitu. Terus selanjutnya, kita yang menjadi fokus perhatian kita seharusnya adalah jangan sampai bisnis kita di dunia melupakan bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang fokus bisnis dunia tapi salat kabang balerkeun. Tapi infak oge kabang balerkeun. Tapi oge bab-bab yang lain sama kabang balerkeun karena sibuk teuing bisnis sareng Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang di dieu kan biasana 8 jamnya punya. Anu normal teh 8 jam per hari. Tapi naha ketika kita hubungkan dengan ini, apakah kita juga mengorbankan waktu yang hampir sama di sini? Enggak kan? Nu wajibna orang salat 5 menit kali 5 kan 25 menit. Jadi Allah mah masih keneh mangga silahkan. Mau bisnis di dieu ge asal ulah poho salat. Mangga silahkan mau bisnis di sini juga asal ulah poho baca Al-Qur'an, karena baca Al-Qur'an tadi yatluna kitaballah yarjuna tijaratan lan tabur gitu. Tapi kenyataannya kan kadang manusia bisa menunaikan di sini 8 jam per hari, tapi kadang kanggo ngaos Quran mah 5 menit sapoe ogen rada hese gitunya. Kadang bisa jadi di dieu mah dagang na unggal poe, dagang maca Quran mah saminggu sakali atau sabulan sakali atau bahkan setahun sakali, tadarusan wungkul gitu. Ini yang harus kita luruskan, bahwa bisnis disebut 9 kali dalam Al-Quran menandakan perkara tijarah ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan juga kalau demikian pembagiannya ada bisnis dengan Allah, bisnis dengan manusia, maka pastikan bisnis yang kita jalankan bukan hanya sekedar mengejar untung, bukan hanya mengejar sekedar profit telaba nyebutnya, tapi pastikan kita juga mengejar profit yang barokah. Pastikan juga aktivitas dagang kita adalah aktivitas dagang yang melahirkan profit, juga melahirkan magfirah. Pastikan juga profit yang mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pebisnis muslim harus memiliki perbedaan dalam sudut pandang, perspektif seorang muslim ketika dia menjadi seorang pebisnis, maka bukan hanya profit yang dikejar, bukan hanya untung yang dikejar. Margi lamun ngan wungkul ngudag untung naon bedana jeung orang Yahudi.
Non bedana jeung pebisnis non muslim anu ngan udaganna teh laba unggul. Kita enggak. Tapi bagaimana kita harus menciptakan laba yang juga jalannya yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasul ge pebisnisnya punya. Bahkan Rasul jadi pebisnisnya di usia berapa tahun? Di usia 9 tahun. Kalau dari sirah 9 atau 12 tahun. Katakan dari 9 tahun saja. Rasul bisnis dugi ka 40 tahun pang aktif napisan. Berarti salapan dugi ka 40 aya waktu sabaraha tahun? 30 hiji tahun. Muhammad sebagai nabi diangkat berapa tahun? Diangkat jantan nabi 40 tahun. Berakhir 63. Berarti sabaraha tahun jantan utusan Allah na? 23 tahun. Lami jadi nabina, lami jadi tukang dagangna. Lami jadi pebisnisna. Maka jangan heran nanti ketika ada hadis-hadis dari Rasulullah yang banyak bercerita tentang bagaimana perdagangan itu harus dilakukan. Karena Rasul pun adalah seorang pebisnis, seorang pedagang. Pernah ada bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasulullah, kasab apa yang paling thayyib secara penghasilan? Maka yang Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabat tersebut, kasab yang paling thayyib itu adalah amalur rajuli biyadihi. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Jadi kita tidak ketergantungan terhadap orang lain. Meskipun para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud amalur rajul biyadihi itu adalah bertani. Jadi ayat tukang tani seueur. Maka itu yang disebut oleh Rasulullah menurut para ulama amalur rajul biyadihi di sini yang pertama sekali adalah seorang petani. Kenapa petani penghasilannya paling thayyib? Karena menurut para ulama dianalisa, oh petani mah panggedeuna tawakalna. Ya. Beda jeung kaum gaji misalkan. Kaum gaji mah ek digawe teu menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia ikhtiar dengan sebaik-baik ikhtiar, pemilihan bibit yang baik, terus proses pengolahan yang juga baik. Masalah kadituna harga cabai sabaraha, angkol bade sabaraha kumaha Allah. Ya. Panen naik hasil atau henteu kumaha Allah. Kuhama henteu Allah. Itu petani. Tingkat tawakalnya lebih dari sekedar profesi yang lainnya. Maka dari itu wajar ketika para ulama mengkategorikan kasab atau profesi yang paling baik itu adalah petani. Berbahagia menjadi seorang petani itunya. Yang kedua, nilai kebaikan seorang petani itu melebihi dengan nilai kebaikan profesi yang lainnya. Dalam sisi contoh ayat karyawan anu sodakoh mun gajihan kabeurit gitu, atau kana orai sawah aya henteu teu aya nya, atau ka hayam duh abi tos gajihan meulikeun damkeun aya henteu henteu nya. Tapi petani dia sodakohnya bukan hanya kepada manusia, nilai kemanfaatannya bukan hanya dirasakan manusia, tapi kepada hewan makhluk Allah juga sekitarnya. Maka dari itu ada hadis Nabi, ketika engkau menanam tanaman, kemudian tanaman sebagian dimakan burung, maka itu adalah sodakohnya, sodakoh petani. Kaberit sodakoh, ka orai sawah sodakoh gitunya. Engke lamun parena tos terus dijemur, osok dipacokan ku hayam, osok digebah hayamna. Kunaon make digebah? Sieun beak ku hayam. Sieun dicanak sabaraha karung ku hayam. Nah, terus sodako. Jadi kalau kita sodako, ayah hayam sekedar minuhan telihna malah ulah waka digebah. Tuh dah moal manggil sa RT ieu hayam nagenya. Moal apa beja-beja paling ge hayam lemur wungkul gitu. Moal beak insyaallah digagelanku dipacokanku hayam gitunya. Itu sodako petani luar biasa. Maka wajar ketika ada ulama yang mengkategorikan bahwa kasab yang paling baik itu adalah petani karena mengingat sisi tawakalnya besar, ingat sisi sedekah dan nilai kebaikannya pun bukan hanya manusia yang dirasakan, tapi makhluk Allah juga ikut merasakannya. Burung ikut merasakan, hewan di tanah ikut merasakan,
juga ikut merasakan sedekah dari petani. Yang dimana kasab yang lain enggak. Bahkan guru ketika gajian, ustad ketika gajian kantara meuli jang hayam gitunya, meuli jang berit, meuli jang orai sawah karunya ek sedekah tara gitu. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, meskipun amalur rajul biyadihi ini tafsirnya adalah segala hal yang kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan dengan kita tidak mengandalkan orang lain, tidak meminta-minta. Jadi ketika kita tidak meminta-minta, maka itu pun masuk dalam kategori umum amalur rajul biyadihi. Tidak menggantungkan kepada orang lain, dibere syukur atau dibere kudu gitu ya. Kan profesi ini sekarang lagi marak di kita. Karena begitu banyak permasalahan sosial ekonomi menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas. Ini PR bagi pemangku jabatan sebenarnya. Bagaimana masyarakat semakin mengambil profesi ini menjadi jalan pintas. Profesi meminta-minta, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya. Banyak di lampu merah atau bahkan ke kampung-kampung langsung ngetrokan panto gitunya. Langsung atau tidak langsung. Padahal profesi seperti ini adalah profesi yang dihidupkan dalam syariat kita. Rasul menggambarkan orang yang meminta-minta di dunianya tanpa ada alasan uzur syar'i, maka nanti di hari kiamat dia akan menghadap Allah dengan tidak ada sekerat daging pun di mukanya. Allah akan hilangkan dagingnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena memang di dunia nage ngagadekeun banget kan. Dia menggadaikan kehormatannya yang harusnya dia jaga kehormatannya, tapi kemudian dia tidak jaga kehormatannya. Demi apa? Demi uang. Padahal masih jalan lain meskipun susah. Jadi lebih baik, lebih terhormat kita mengusahakan pekerjaan misalkan dagangan ekletik kumaha oge gitunya, kukurilingan, jajakan barang dagangan dibandingkan kita meminta. Itu Rasulullah ancamannya luar biasa. Tidak ada sekerat pun di mukanya sedikit pun nanti di yaumil akhir. Yang kedua, kasab yang paling baik menurut syariat itu adalah wa kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang mabrur, setiap pedagang yang dilakukan secara mabrur. Maka berbahagia bagi pebisnis, bagi para pedagang, kasabnya disebutkan oleh Rasulullah sebagai kasab yang thayyib, dengan penghasilan yang atyab itu paling baik, paling thayyib, paling bersih gitu. Jadi ketika ibu dan bapak membawa pulang hasil uang, hasil dagang, itu penghasilan yang sangat baik, dengan syarat dagangnya tidak melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dagangnya di sini, bisnisnya di sini tidak melupakan bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktuna salat Pak. Kalau bisa tutup itu lebih baik, karena di sini disyaratkan nanti pedagang yang baik itu adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Jadi ketika kita dagang, waktu datang panggilan Allah salat, maka pedagang yang baik itu, pedagang yang mabrur itu adalah dia meninggalkan aktivitas dagangnya, dia iqamis shalah, mendirikan salat. Di tafsir disebutkan an huduri salatil jamaah, jangan terlalaikan dari menghadiri salat jamaah. Itu pedagang yang mabrur salah satunya. Maka pastikan kalau hari ini kita pebisnis, jadilah pedagang yang mabrur, bukan pedagang yang ketika datang waktu sholat dia lalai, yang akibatnya dia sholat tukang beas yang harupan beas, tukang asin yang harupan asin, sholat nanti gitunya di jongkona masing-masing. Kalau seperti kenyataannya lalai, Bu, hati-hati. Karena untuk pedagang, meskipun ada sanjungan dari Rasulullah penghasilannya adalah penghasilan terbaik, tapi di satu sisi pedagang itu diangkat jeung dibebetkeun. Ya. Gambaran di hadis, Bu. Bade anu raoseun heula, bade anu sieunneun heula. Bade anu sieun heula, bade anu piatoheun. Ya. Pebisnis itu gambarannya
Ya, ibu pebisnis itu gambarannya, kami misi kenabian itu kan basyirau wa nadhira. Kabar gembira dulu berarti. Kabar gembira engke ancaman. Kabar gembira bagi pebisnis, dia akan masuk surga dengan tingkat surga yang tinggi. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassiddiqin. Jadi orang para pedagang kata Rasulullah akan masuk surga bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin. Meskipun pengertiannya bukan satu level dengan level nabi, bukan. Tapi menurut para ulama menandakan dekatnya makomnya dengan nabi, dekatnya makomnya dengan derajat syuhada, dekatnya makomnya dengan derajat siddiqin. Itu pedagang. Syaratnya apa? At-tajiru as-saduqul amin. Syaratnya 2. Jadi lamun bapak hoyong ka surga, surganya levelnya di bawah level kenabian, level syuhada, level siddiqin, cukup jadi pedagang. Tapi pedagang yang soduk, jujur, dan amin, amanah. 2 syaratnya. Iman ulah dijadikan syarat, eta mah tos pasti gitunya. Tukang dagang anu iman dilanjutkan dengan soduk, dan soduk itu jujur, amin itu terpercaya, amanah. Hese itu bu pedagang anu jujur. Hese bahaya tuh. Berarti ka surga anu gen. Hese. Babari gitu. Kedah nyebut babari heula. Nah lamun jujur dagang mau sukses. Sukses. Urang kadang kala kan seperti gitu. Tong jujur teuing dagang mah. Komo zaman ayeuna nya. Tuh jujur wae hese, komo jujur menyesatkan itu. Tuh jujur wae hese, komo jujur. Enggak. Apakah zaman sekarang lebih buruk daripada zaman jahiliyah? Sama saja buruknya. Kan zaman kapungkur ke zaman jahiliyah, para pedagang dia menghalalkan segala cara. Tapi apakah Rasulullah larut dengan cara yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah? Enggak. Batur jahiliyah ngabohong, batur jahiliyah pelanggaran, Rasul tetap jujur, tapi buktinya kan sukses. Di usia 25 tahun kan toh sukses. Di sebagian sirah dikatakan gambaran kesuksesan Rasul itu beliau mampu memberi mas kawin 100 unta muda kepada Siti Khadijah plus 12 ukiah emas, 1,2 ons emas. Aya di dia anu mas kawinna 100 unit aila dibayar tunai gitu. Kan jarang gitu. Rasul 100 ekor unta muda gitu. Gambaran kesuksesan Rasul dagangnya meskipun dengan kejujuran. Bahkan ada satu riwayat, saking jujurnya Rasul, saking memegang teguh janjinya Rasul kepada kliennya, janjian di hiji tempat ternyata teu datang wae, Rasul ngantosan dugi ka 3 poe. Itu aya. Ketika 3 poe datang, Rasul geuning anjeun, Muhammad geuning anjeun. Geuning anjeun di dieu, saya khawatir kepadamu, takut terjadi apa. Saya tunggu janji itu. Itu Rasul, Bu. Urang mah kadang kan nya dina datang lagi pasti geus eueuh gitu, boro-boro 3 poe gitunya. Pasti sajam kemudian ge geus teu aya, tapi itu gambaran kehebatan Rasul dalam memegang teguh janji gitu ya. Lain kudu urang di dagoan, di dia di pasar Panumbangan 3 poe gitunya, henteu, tapi gambarannya betapa Rasul itu mengajarkan memegang teguh perjanjian ketika kita sudah berjanji dengan klien kita. Itu Rasul jujur dari yang dilaksanakan ternyata juga bisa sukses. Kemudian syaratnya al-amin, amanah. Amanah itu ruang lingkupnya dia amanah dengan sesama, amanah terhadap customer, amanah terhadap pekerjaannya, amanah dan profesional dengan orang-orang yang berhubungan dengan sekitarnya, juga amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk amanah dengan Allah itu tadi, contoh kecilnya ketika adzan salat, ketika Rasul dan Allah mewajibkan zakat, keluarkan zakatnya, maka itu as-saduqul amin, pedagang yang soduk, jujur dan amanah. Mana ditempatkannya? Di surga ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin. Jadi
Jadilah pedagang yang amanah, jadilah pedagang yang jujur, karena di samping penghasilannya paling bagus, juga dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak soduk, tidak amanah, maka pebisnis itu bahasa Arabnya tajir atau tujar, jamaknya. Tajirun seorang pedagang, tujarun para pedagang. Terus jadi bahasa orang, si eta tajir tajir teh beunghar katanya. Bahasa orang nama. Tajir bahasa Arab pedagang, tujarun para pedagang. Kita sebut para pebisnis. Kalau tidak soduk, tidak amanah, justru pedagang itu dibebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tujara, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, fujaron. Nah iya bu, tujar itu akan bangkit dengan status fujar. Fujar itu orang-orang durhaka. Mun jalmi tos distempel fujar ka mana lompatna? Neraka. Di mana terangna? Di mana terangna fujar ka neraka? Di Allah. Nah, ayat mana? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fujar bahaya. Innal fujjara lafi jahim. Kadituna fujar mah lompatna jahim. Ya, bahaya kan? Tapi nah ibu jeung bapak bade eureun. Karena cek Rasul, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamah fujaron. Sesungguhnya para pedagang akan Allah bangkitkan pada hari kiamat sebagai fujar. Aya nu tukang dagang di dia, maka kondisi awalnya ibu dan bapak bakal dibangkitkan dengan status fujar. Stempel fujarnya melekat. Berarti kalau fujar kana neraka. Hanya kal ngaji jadi kana neraka geuninnya. Jadi tukang dagang teh gitu. Tong nunutan dugi ka dieu Pak, karena hadisna can beres. Illa manittaqallah wa barra wa sadaqa. Kecuali pedagang yang takwa kepada Allah, pedagang yang senantiasa berbuat baik, pedagang yang senantiasa berlaku jujur. Itu yang dijamin bakal lepas dari stempel fujar. Dia bakal lepas dari jahim insyaallah. Maka pastikan ketika ibu pedagang hari ini, ketika bapak pebisnis hari ini, pastikan melepaskan diri bapak dan ibu dari stempel fujar yang melekat. Bagaimana cara melepaskannya? Jadilah pedagang yang takwa kepada Allah. Jadi ulah eureun dagang. Tas ngaji di Masjid Agung Panumbangan, mah jual we toko teh, entong. Ya. Terus we bisnis mah. Terus dagang mah, hanya kita punya PR. Jika hari ini kita jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang Allah kecualikan dari stempel fujar. Apa yang bisa mengecualikan dari stempel fujar? Allah. Pedagang yang takwa kepada Allah. Gambaran pedagang yang takwa kepada Allah, lagi-lagi Allah terangkan di sini. Di Quran surat An-Nur 37. Nah, pedagang yang takwa kepada Allah itu gambarannya An-Nur 37. Jadi kalau kita pedagang, pastikan kita memiliki karakter kriteria pedagang yang sesuai dengan An-Nur 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadilah pedagang yang tidak lalai dari mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ibu ka pasar zikir, ibu ka kantor zikir, ibu ka swalayan zikir ketika mukanya di pasar modern. Cara zikirnya seperti apa? Tautkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Bukan artinya keur ngaladangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalabur oge engke sieunun gitu naik melinanya. Abi mas sieun can meser ka toko eta mah kunaon si ibuna gegereun ceman wae gitu nya. Teu kitu oge. Jadi dalam pengertian luas menautkan hati dan pikiran
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa diawasi 24 jam. Ada muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi zikir yang sebenarnya. Meskipun perlu dipadukan zikir lisan. Perlu dipadukan dengan zikir-zikir lisan. Ketika kita ke pasar, zikir lisannya harus lebih banyak dibandingkan kita di tempat lain. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mengkategorikan pasar itu tempat terburuk. Tapi hari ini setan memalingkan pasar itu menjadi tempat terasik. Nah, mun ibu kerbaluang pikiran ke pasar cager henteu. Cager alhamdulillahnya. Ibu kertemud kan obatna ke mana? Ke pasar. Padahal pasar itu tempat setan menancapkan panji-panjinya. Itu ada di hadis. Maka ke pasar mah lamun perlu entong dina ke pasar nagen ketika habis perlu maka dia harus segera pulang. Panduan ke pasar mah ulah pangheulana ke pasar ulah pangpaneut balik. Jadi tengah-tengah gitu. Karena pasar itu tempat terburuk kata Rasulullah, tempat terbaik itu masjid. Maka wajar kalau ternyata pasar tempat terburuk, bukan artinya kita nggak boleh ke pasar, bukan. Tapi kita harus memiliki kontrol yang penuh, gitu. Kontrol penuh, gitu. Karena Nabi juga berjalan di pasar. Para Nabi itu yamshuna fil aswaq, berjalan-jalan di pasar. Maka bukan mun kitu atuh abi ulah di pasar, henteu sanes gitu. Tapi pengendalian diri kita ketika ke pasar harus lebih dibandingkan ke tempat lain. Menurut Imam An-Nawawi, kenapa pasar itu disebut tempat terburuk? Karena di pasar tempat berkumpulnya segala bentuk dosa. Dosa naon nu aya di pasar? Dosa jinah aya teu di pasar? Aya. Dosa syirik aya di pasar? Aya. Dosa riba? Tempatna. Dosa kata-kata kotor? Wah, loba. Dosa ikhtilat lawan jenis? Aya. Batur gerung karang salaki batur padahal pemajikan batur tapi karena baheula geus bagi gigir-gigir geus asa jeung dulur gitu. Tepak toel dan sebagainya. Dosa henteu? Dosa. Tapi di pasar asa dosa asa henteu? Henteu. Ada yang sawargi di rongkarangku dan sebagainya. Maka wajar ternyata pasar itu tempat terburuk. Bukan kita nggak boleh ke pasar, justru pasar harus dikuasai oleh seorang muslim. Muslim itu menguasai pasar. Karena kata Rasulullah, malus salih lil mar'i, sebaik-baik harta yang dipegang adalah harta yang dipegang oleh orang-orang soleh. Maka untuk memastikan pasar itu menjadi tempat yang baik, meskipun asalnya tempat terburuk, Umar bin Khattab mengatakan, la yabi' fi sukina illa qad hafidin. Jangan pernah engkau dagang kami kecuali sebelumnya engkau fahamkan dirimu ilmu agama. Iya poin pentingna. Jadi lamun orang-orang nu kurang agamana ka pasar hancur gitu. Bohong geus teu dianggap dosa dan sebagainya sudah tidak dianggap dosa, itu hancur. Maka dari itu di zaman Umar mah anu tiasa meser jongko teh anu tos lulus tes syariah gitu ya. Tos lulus fikih muamalahna. Hari ayeuna nu meser jongko di pasar agak 200 asli kan. Tapi di zaman Umar itu diseleksi, nggak bisa sembarangan dia pergi ke pasar. La ya bi fisukina, nggak boleh ada yang dagang di pasar kami kecuali dia faham dulu ilmu agama, terutama terkait malah. Karena di pasar itu tadi tempat berkumpulnya segala dosa. Bahkan dosa paling besar sekalipun ada di pasar, dosa syirik. Kunaonnya abi dagang teu payu-payu, gitunya. Atuh kemananya abi kudu milih samara gitunya. Ke Gunung Lawu heula gitu sabulan gitunya. Ke Gunung Lawu sabulan gitunya. Atau panglaris dan sebagainya gitu. Tidak dia menempelkan sesuatu jimat, isim dan sebagainya, atau dia menanam sesuatu yang berbau-bau kesyirikan, atau dia meyakini keyakinan yang berbau kesyirikan. Oh cek pananyaan mah ieu teh salah toko kuduna ngadep ka kulon, ieu ngalep ka kidul gitu. Ya. Oh cek pananyaan mah kuduna bari ngingu manuk di sebelah juru kenca, juru katuhu. Itu kan bahaya. Demi mengejar duit tapi ternyata kita mengorbankan keimanan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita waspadai. Nah, pasar terpadu bukan artinya kita boleh ke pasar, tapi pastikan ka pasar na urang, angkat na urang ogen memiliki ketahanan diri. Doa, zikir didawamkan. Nah, ada hadis, nanti ada hadis doa masuk pasar, Pak. Ibu terang doa masuk pasar, Bu. Tara ke pasar. Osok. Tapi tadi hadisnya memang diperselisihkan bahwa menurut Syekh Albani hasan bisa diamalkan, tapi menurut Syekh bin Bas dhaif. Tapi bagi intinya adalah kita harus zikir senantiasa kepada Allah supaya ketika kita hadir di tempat terburuk tidak ada yang mampu membuat kita hasud kepada orang lain, rezeki orang lain selesai keun we batur payu urang mameureun jatahna sakieu, lapang hati kita. Tidak akan langsung tumbuh hasad, tidak ada langsung mengupayakan kesyirikan dan sebagainya, enggak, karena kita yakin Ar-Razzaq. Ketika kita meninggalkan pasar kita hanya untuk sholat 5 waktu ke masjid berjamaah, kita juga tidak merasa bahwa kita akan kehilangan rizki sekian ratus dan sebagainya. Ibu yakin, bapak yakin ketika bapak sholat heula Allah ngurangan rizkina? Tapi di kenyataan sieun. Dina kenyataan sieun. Tapi dina keyakinan mah piraku urang salat heula jadi diseretkeun gitunya. Tapi dina kenyataan kan beda gitunya. Keyakinan tidak dengan realitanya. Ya widai ka dieu illa manittaqallah, kecuali tukang dagang nu takwa ka Allah, wa barra wa shadaqa, tukang dagang yang senantiasa berbuat baik dan berbuat jujur. Itu intinya. Jadi tukang dagang kalau tidak memahami syariat bahaya, statusnya fujar. Tapi kalau dia memahami syariat akan mengejar surga yang tinggi di hadapan Allah, bahkan surganya ma'an nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin. Ayeuna ka dieu Ibu. Maka kalau demikian profit yang kita kejar haruslah profit yang nanti akan bernilai barokah. Bagaimana caranya dijelaskan oleh Nabi. Supaya profit barokah lagi-lagi jujur. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima. Tukang dagang, jual beli itu ada hak khiyar. Khiyar sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya di masjid yang lain. Ketika dia jual belinya dengan jujur, shadaqah wa bayyana dan menerangkan, maka burika fi bai'ihima, Allah memberikan barokah kepada dia dalam melakukan transaksi. Jadi barokah datangnya jujur. Jadi tadi kan profit badage asal barokah, maka jujur pastikan. Tapi kalau bohong, muhiqat barakatu baihima, Allah angkat, Allah hapuskan kebarokahan dari keduanya. Barokah itu tidak terlihat tapi terasa. Teka tingali barokah tapi karena buah hirup itu barokah, beda we ongko asal loba duit tapi hesek berbuat kebaikan gitu. Maka itu bisa jadi barokah, bisa jadi gara-garanya adalah ketidakjujuran dalam transaksi. Maka pastikan hindari kebohongan, karena kebohongan akan menghilangkan kebarokahan. Kemudian pastikan ketika kita dagang supaya tetap barokah, pastikan hindari dari sumpah palsu, dari sumpah benar kita. Bukan dari sumpah meskipun benar. Karena sumpah ketika jual beli itu akan menghanguskan kebarokahan. Al halifu munafiqatun lisil'ah, kata Nabi. Sumpah itu memang bakal melariskan barang dagangan, tapi saya di hikotun lil barokah, dia akan menghilangkan, menghanguskan kebarokahan. Jadi ketika bapak dan ibu tukang dagang, berbisnis, hindari mengatasnamakan Allah. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, nggak boleh. Demi Allah, ieu mah sakituna sakitu, tidituna. Demi Allah, ieu mah barang nage impor. Padahal memang betul dia barang impor. Betul memang can kenging tidituna. Dia melibatkan asma Allah, menjadikan transaksinya mumhik lil barokah. Allah
hilang. Apalagi sumpah palsu. Sumpah palsu mah turun surat khusus. Quran surat Ali Imran ayat 77. Mangangke awas di bumina. Ieu asbabun nuzulna kait tukang dagang anu ngalakukeun sumpah palsu. Demi Allah sakitu mah aya kamari ge nu nawis, padahal boro-boro nu nawis nu datang ge eueuh. Itu ancamannya 5. La khalaqalahum fil akhirah wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim. Mun urang sumpah palsu dina dagang, innal ladina yashtaruna billahi manihim samanan qalila ayatna ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Tidak kebagian kebaikan sedikit pun di hari akhir. Allah tidak mau bercakap-cakap dengan mereka. Allah tidak mau melihat kepada mereka. Allah tidak mau menyucikan dosa mereka. Dan bagi dia siksaan yang pedih. 5 pas siksaan. Gara-gara salah naon ieu jelema? Salah dagang, salah salat. Salah dagang ternyata. Ternyata salah dagang gen bahaya gitu. Sama bahayanya dengan salat, sama bahaya dengan bahaya-bahaya yang lain. Bahkan 5 ancamanna ternyata sumpah palsu. Maka pastikan baik selaku pembeli, baik selaku penjual, hindari dari bohong, hindari dari sumpah, apalagi sumpah palsu. Jujur dalam bertransaksi akan membawa kebarokahan bagi kita semua. Kemudian, laba harus kita kejar, tapi juga magfirah harus kita dapatkan. Dalam kondisi ideal nama laba menang magfirah. Tapi dalam kondisi tidak ideal, kadang laba jeung magfirah teh diadukeun. Sok mending laba leungit, mending magfirah menang, mendingan teu menang duanana. Mending menang duanana eta pilihan C. Ibu-ibu sok kitu milihna. Padahal teu aya pina pilihan milihna angreta. Keun we laba menang magfirah aya. Tapi kalau diadukeun, dikonfrontasikan, tentu kita akan lebih memilih magfirah dibandingkan dengan laba. Ya. Baiklah profit leungit oge bisa diteangan deui, nu penting Allah netep magfirahna. Ternyata dagang itu bagi para pedagang banyak hal yang dapat memancing turunnya magfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita melakukan iqalah. Iqalah teh naon? Aya nu tos ngiringan? Iqalah aya anu nemeng nguping iqalah? Aya anu nemeng nguping. Ari jual belina tos tiraha. Tos tiba heula. Ari iqalahna nemeng nguping ayeuna itu ti mana wae teh nya. Ketika orang iqalah itu akad pembatalan akad. Ya. Akad pembatalan kontrak gitu. Urang jual beli tos jadi, ya. Pami jual beli tos jadi kan teu sagawayah tiasa batal, ya. Pami ibu icageleun tos jadi tiasa teu jual beli tos jadi saminggu kemudian yeuh pangbalikeun ka si ibu anu ceuk mamah teu jadi gitu. Tiasa teu gitu? Teu tiasa, ya. Hati-hati ibu-ibu lamun icageleun tos jadi tos ijab qabul ulah sepihak ngabatalkeun, teu tiasa sepihak. Kecuali melalui sekolah pengajuan cek kumahanya barang nuku abi dipeser minggu kamari wios pami dibatalkeun kitu heula. Pami cek tukang dagang nya wios mangga ka dieu deui we berarti terjadi iqalah. Lamun cek tukang dagang punten teu tiasa da tos jadi akadna ge tos icagaleuna ge tos resmi maka kedah nampi nya dina akad sebelumna gitu. Bayangkan lamun aya jual beli anu tiasa dibatalkan sepihak begitu saja kan selesai riweuh gitu dunia teh nya. Ieu teh geus meuli minggu kamari datang deui barang teh kunaon? Oh aya nu malikeun. Aduh eta jadi deui laba teh kitu nya. Tapi dikadarkan kita melakukan akad iqalah, kata Nabi Muhammad man aqala nadiman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia menerima akad iqalah dengan ikhlas, maka Allah akan berikan magfirah. Berikan penghapusan dosa atas segala kesalahannya. Aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Yang menerima akad
maka dia akan Allah berikan penghapusan dosa pada hari kiamat. Luar biasanya punya. Labana leungit. Ya. Labana kacanak deui. Meskipun labana teh geus beak, geus ka mana gitu untungna teh nya. Da transaksi ge saminggu yang lalu. Boro modal, boro untungna, modalna ge geus ka mana gitu. Tapi ternyata aya nunjukkeun pembatalan. Kumanya ieu pami dibatalkeun wios, kurang teh karunya nyasok wios mangawekeun deui barangna, ieu artosna komplit sadayana gitu di awal. Leungit labana, bahkan orang kudu nomokan jeung modal-modalna, maka di kadar seperti itu Allah turunkan magfirah, Allah berikan penghapusan dosa. Jadi lamun tahu ilmuna aya nu gagal kontrak, gagal kesepakatan, terus dibalikeun deui barangna, moal ngajadikeun stres. Ya. Ketika kita paham ilmu agamanya, ek teu stres kumaha tuh? Ieuna boleh jadi leungit, tapi Allah netepkeun magfirah, diobat ku Allah langsung gitu. Meskipun ieu teh nyarios mah babari gitunya. Ustad mah babari ngomong, da ustad mah babari ngomongnya, bagian ngomongna. Mustami bagian ngamalkeunana gitunya. Itu. Jadi ketika kita gagal kontrak kamari misalkan aya pesanan acuk, sakola seragam sabaraha ribu pieces, ternyata deg Covid gitunya. Bu punten ieu bade dibatalkeun, rugi secara dunia, tapi karugian dunia langsung ku Allah diberikan penghapusan dosa. Jadi lamun carana ibu jeung bapak ayeuna tos terang kumaha dosa hoyong dihapus, arep-arep we sok we bisi aya nu ek batal kadariekeun gitu nya. Kumaha dihapus dosana gitu. Terakhir pangitos 7 tabu 7 langkung 5. Kumaha urang sadayana supados kenging rahmat sekaligus laba. Rahmat itu berupa kasih sayang Allah, di mana ketika rahmat itu Allah bukan, Allah jamin kita masuk surga. Karena urang sadayana lebet ka surga teh sanes ku amal urang, tapi bi rahmatin minhu, dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam bab dagang, dalam bab bisnis, ada bisnis-bisnis yang melahirkan rahmat Allah. Kapan? Ketika sederhana caranya. Ketika kita menjual dengan penuh kemudahan, ketika kita membeli dengan penuh kemudahan, ketika kita menagih hutang dengan penuh kemudahan, maka akan turun rahmat Allah. Rahimallahu rajulan dina hadis Bukhari. Allah telah menetapkan apa saja orang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah menetapkan rahmat bagi siapa saja orang yang bermudah-mudah ketika menjual, bermudah-mudah ketika membeli, bermudah-mudah penuh toleransi ketika menagih hutang. Itu aktivitas yang dapat merahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun jadi tukang dagang tong bedegong, lamun nu jadi tukang meuli tong bereuwit nya. Nah, bedegong jeung bereuwit bakal ngajauhkeun tina rahmat Allah. Tapi lamun urang dagangna bager sopan santun bermudah-mudah, membeli pun hal yang sama kita lakukan seperti itu, rahmat Allah turun. Contoh samhan itu sering diilustrasikan ketika kita belanjanya di supermarket. Ya. Itu kan samhan. Anggo simpen dina troli, anu urang bogoh jeung aya duitna simpen kana troli, tos beres ka kasir, bayar selesai pulang. Tak kudu kitu Bu, engke ge dibalanja di pasar Panumbangan oge. Tong berwit. Malah kan anu di pasar tradisional mah anu ngajualna ge sesama muslim. Batina ge teu sabaraha, tapi anger we tukang daun ge ditawar keneh gitunya. Tukang surawung ditawar keneh, padahal nu dagangna aki-aki jeung nini-nini geus kolot gitunya. Ditawar keneh eta gitu. Sabaraha ieu 5.000 atuh 5.005 we gitunya. Tapi ari ka Asia gitu ka Jogja tara berwit gitunya. Pastikan kita sama dalam transaksi, rahmat Allah turun. Kabayangkan ku urang dagang anu papangih jeung tukang anu meuli anu berwit, jadi moal transaksina. Dina ge gitu caritana.
Maka jadilah pedagang yang bermudah-mudah, jadilah pembeli juga yang samahan, agar turun rahmat Allah. Dikadarkan kita menjadi seorang pebisnis, nanti artos orang ngagantung di mana mendi, pastikeun nagihna dengan cara samhan. Piutang teu katagih, rahmat Allah tetap kita itu yang prioritaskan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan, apapun bisnis kita hari ini, maka bisnis yang bukan hanya sekedar mencari laba, tapi bisnis yang mendatangkan barokah, bisnis yang mendatangkan maghfirah, dan bisnis yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya momen tanya jawab. Saya sakitu nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya guru. Oh aya, mangga. Bismillah. Aras. Pangawana berarti kebalikan anu tadi. Ketika muamalahna penuh dengan kebohongan, ketika muamalahnya dilakukan dengan mengatasnamakan Allah, ketika muamalahnya apalagi melakukan sumpah palsu, berarti itu sabalikna. Ketika bermudah-mudah itu adalah kebaikan, maka mempersulit transaksi itu pun menjadi sebuah hal yang sangat kita harus dijauhi. Itu apa yang Pak Haji? Oh profesi. Oke, oh profesi maksudna. Profesi anu disinggung memang itu mah hasil penafsiran ulama. Saur Rasul nama amalur rojul biadihi. Setiap profesi yang dilakukan oleh tangannya sendiri, umum kan dianya. Bade profesi naon wae salaresna kacakup kana amalur rojul biadihi. Selain profesi yang meminta-minta, maka dia masuk ke dalam profesi terbaik. Cuman para ulama selanjutnya memberikan gambaran sigana dari sekian banyak profesi yang dimaksud amalur rojul biadihi teh bertani gitu. Seperti itu. Saresna profesi yang lain pun masuk ke sana gitu. Selama mengindahkan kaidah-kaidah muamalah yang benar gitu. Jadi bade jadi karyawan sekalipun saresna kan amalur rojul biadihi eta ge lebet kitanya. Seperti itu Pak Intan Paji. Enggak. Tahan. Pertarusannya berarti bolehkah beda harga antara cash dan kredit gitu ya? Boleh. Boleh beda antara harga cash dan harga kredit selama transaksinya terjadi di satu transaksi. Ada kejelasan di awal. Misalkan Kang ieu pami cash 1 juta, kredit 1,5 juta. Ah bima bade cash we, selesai. Itu boleh. Tidak mengapa. Meskipun nanti ada fikih yang mengatakan enggak boleh karena dagang itu harus di satu harga. Tapi ternyata pendapat fikih ini dalam realitas sulit untuk dilaksanakan. Kalau kita berpendapat bahwa satu barang harus di satu harga, otomatis bukan hanya berdampak pada harga cash dan kredit, tapi juga harus sama antara harga eceran dan harga grosir, harus sama antara harga batur dan harga teman, harga mitoha jeung harga batur gitu ya, harga minantu, harga kedah sama. Konsekuensinya gitu. Apakah kita bisa menyamakan harga grosir dan harga eceran, harga agen, harga distributor sami gitunya? Kan nggak mungkin diterapkan. Maka para ulama secara mayoritas mengambil pendapat boleh kita melakukan perbedaan harga. Tapi engke catatan Pak, perbedaan harga yang dilakukan adalah perbedaan harga yang tidak menimbulkan potensi terjadinya cacat ridho. Contoh, dina beus sok aya perbedaan harga kan? Nu icalan salak atau jeruk gitu. Mangga, mangga 20 10 nya. Pada akhirnya 20 10 itu jadi 20 50. Padahal dia dilakukan dalam satu majelis. Padahal juga nanti ada potensi terjadinya cacat ridho. Hanya kalau orang meuli pangheulana nya. Ayeuna mah geuning jadi 20.000 30 katanya. Maka perbedaan harga seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Karena dilakukan di satu majelis akad dan berpotensi menghilangkan ada cacat ridho di sana. Tapi pami misalkan satu akad, potensi moal aya cacat ridho mah teu nanaon. Misalkan bapak gaduh toko,
Nuju ngaladangan, ieu ngaladangan nu grosir, ieu ngaladangan nu eceran. Nu eceran terang, ieu urang mah 10.000 hijina, si bapak itu mah 6.000. Tapi kan dia sudah paham. Secara uruf dia paham, memahami, oh urang mah 10.000 teh da eceran, meserna hiji, ari si itu mah 1.000 pieces. Bakal protes teh eta nu eceran? Kan teu protes, karena dia sudah menganggap itu hal yang biasa, hal yang secara uruf boleh. Jadi boleh insya Allah ke harga cash dan harga kredit selama transaksinya terjadi di satu harga gitu. Mangga. Nuhun. Oke. Menyebutkan harga pokok, harga beli, harga perolehan. Eta teh dina fikih muamalah engke lebetna jual beli amanah. Bai'ul amanah. Jual beli amanah mah kurang disebutkeun. Yeuh abi kwitansiana ge aya keneh, meser grosirana oge misalkan 10.000, sok we lah ka akang 12.000 atau mangga we ku akang bade dipeser sabaraha asal langkungan tina harga eta misalkan. Itu jual beli amanah dan itu mubah. Tapi bukan berarti jual beli itu harus seperti itu. Karena engke aya jual beli anu ku urang dirahasiakeun, ti dituna sabaraha. Itu namanya nanti bai'ul mu'tadah. Jual beli yang kita tidak sampaikan harga pokoknya. Jadi eta mah termasuk wilayah kebolehan, dua-duana boleh. Bade didugikeun mangga, bade disumputkeun mangga. Ngan anu teu boleh mah mutlak bohongna. Ti dituna ge 12.000 Kang ye padahal 10.000 berarti salah. Sabaraha ti dituna kumaha abi we ti dituna mah kan itu enggak apa-apa. Bade disumputkeun mangga, bade dibukakeun mangga. Ada dua-duanya termasuk kebolehan jual beli secara umum. Itu menyangkut wilayah teknis. Meskipun nanti di masyarakat kita cenderung memahami cara bisnis Rasul nu kitu gitu nya. Tah bisnis Rasul teh kieu, tapi kan meskipun Rasul gitu, kita tidak dilarang menyelisihi apa yang Rasulullah biasakan karena ini mah urusan dunia. Yang tidak harus kita perselisihkan adalah masalah jangan bohongnya gitunya. Itu nilai-nilai yang harus kita pegang. Ibu-ibu tanya, Bapak mangga. Oke. Itu agak berat ngawalerna ya. Kalau profesi itu biasanya ada menguntungkan dua belah pihak gitunya. Ya teh jasa tanapi lain. Pami misalkan punten yang di jalanan itu kan naha urang teh kahibur tanapi teu. Apakah lebih cenderung ka penta gitunya? Apakah lebih cenderung urang teh mayar teh karena mayar profesina atau kita mayar teh karena dia kategorina ku urang ieu mah menta karena musikna lain dengekeun misalkan gitu ya. Nah itu cenderungnya dekat kemana? Maka yang lebih dekat menurut saya itu harus kita jauhi sebagaimana yang tadi. Itu bukan amalur rojul biadihi. Karena ada yang ngasih ditampi, munteng ngasih kadang maksa komo gitunya. Itu luar biasa deh gitunya. Nu ngasihnya nggak apa-apa kalau yang mengasihnya gitu. Tapi kalau dia dari sisi yang melakukan profesi itu, profesi menurut dia, tapi tidak ideal menurut syariah. Karena tidak masuk ke amalur rajul biadihi. Lebih dekatnya kepada meminta meskipun secara tidak langsung gitu ya. Gitu. Ibu, tadi nu ngacung, mangga. Mohon. Di dituna 10.000. Mohon. Mohon. Mohon 11.000. Mending entong diwartoskeun we lah. Ya, daripada ribet kitu teh kudu sabaraha ya urang ngabejakeunna ka ditu entos we tah abi ngical 15.000 gitu nya.
Itu kan lebih boleh juga gitu. Daripada orang teh ribet hoyong ngadugikeun saujratna tapi orang teh kadituna make ongkos ojek sakieu dan sebagainya gitu ya. Bisa dipapeseaeun. Atau saya abi mah ngical nu kieu tah 20.000 gitu nya. Karena itu pun kebolehan gitu. Jadi mau di saujrat mangga, mau disumputkeun ge teu sawios gitu. Anu teu wios nama bohongna gitu nya. Cekap Bapak Ibu. Sagitu panginten nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Terkait muamalah memang menyangkut hal yang kita sering laksanakan dan kadang menjadi hal yang sering kita luputkan terhadap ilmunya. Mudah-mudahan memberikan pengantar untuk Bapak dan Ibu semakin menggali bahwa muamalah kita pun harus benar. Kita tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.